Huawei P9 sudah ada di Indonesia sejak akhir Desember dengan pilihan warna gold. Tapi di awal Februari kemarin, Huawei merilis P9 edisi spesial yang datang dengan warna merah. Katanya sih, smartphone ini menawarkan keistimewaan pada sisi kamera. Apakah benar? Huawei berhasil melakukan gebrakan pada lini smartphone-nya dengan menggandeng produsen kamera ternama, Leica. Adapun smartphone pertama yang membawa kamera hasil kerjasama dengan Leica ini adalah Huawei P9. Di bagian belakangnya, tertanam modul kamera ganda yang sama-sama beresolusi 12 megapiksel. Satu lensanya berfungsi untuk menangkap gambar berwarna atau RGB, dan satu lensa lainnya untuk menangkap gambar hitam putih atau monokrom. Jika diaktifkan bersamaan, konfigurasi dual kamera ini bisa menghasilkan foto artistik dengan efek blur yang dikenal dengan istilah bokeh. Teknik ini sejatinya bisa didapat menggunakan kamera profesional dengan lensa bukaan rendah. Nah, di video review ini, kami bakal lebih fokus membahas kemampuan memotret bokeh yang dimilikinya. Karena memotret dengan mode auto atau monokrom hasilnya sudah mumpuni. Berdasarkan apa yang sudah kami coba, untuk menghasilkan foto bokeh yang artistik, kita perlu jeli melihat objek dan juga lokasi. Saat memotret bokeh, kita bisa memilih bukaan mulai dari f0,95 hingga f16. Kami sendiri lebih sering menggunakan aperture antara f2,0 hingga f5,6 karena hasilnya terlihat lebih natural. Tapi yang jelas, selama objeknya tidak terlalu rumit dan kompleks, hasil bokehnya bakal bagus dan sangat layak menghiasi timeline Instagram kita. Proses memotretnya pun cepat dan mudah. Bahkan kita bisa mengatur tingkat bokehnya setelah selesai memotret. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saat memotret bokeh di kondisi cahaya minim atau malam hari, karena bakal menghasilkan cukup banyak noise. Jadi, kalau memotret saat cahaya minim, lebih baik gunakan mode auto saja. Pasalnya, mode auto bisa mengusir noise dengan efektif. Kami pun menyimpulkan kalau kemampuan memotret malam dari Huawei P9 tak kalah dari smartphone flagship seperti Google Pixel, iPhone 7, ataupun Galaxy S7. Oh iya, kalau Anda termasuk orang yang kreatif dan rajin bereksperimen, ada pula mode light painting yang bisa digunakan. Mode ini sama seperti yang dimiliki oleh Huawei P9 Lite yang sudah pernah kami bahas sebelumnya. Plus, ada mode manual dengan pengaturan yang lengkap, baik untuk memotret maupun merekam video. Di samping kamera yang menyenangkan, kami juga menyukai bodi dan desain smartphone ini. Huawei P9 Special Edition tampak elegan di mata dengan warna merah hati yang soft dan tidak norak. Ditambah lagi dengan dimensi bodinya yang kompak dan juga tipis, smartphone ini lebih bersahabat di tangan atau di kantong. Sekedar informasi, Huawei menyertakan paket penjualannya dengan hard case transparan dan anti gores untuk melindungi smartphone. Bicara soal harga, Huawei P9 bergaransi resmi saat ini dibanderol 7 juta rupiah, yang artinya masuk dalam kategori harga smartphone flagship. Dengan kocek tersebut, Anda bakal mendapatkan layar IPS 5,2 inci Full HD, prosesor octa-core hemat daya Kirin 955, RAM 3GB, storage 32GB, dan baterai 3000 mAh. Saat kami ajak bermain game 3D berat, performanya masuk kategori mumpuni. Selama kapasitas baterai di atas 20%, prosesornya bekerja maksimal. Namun, saat baterai di bawah 20%, performanya seringkali menurun karena adanya fitur optimisasi daya. Oh ya, bicara baterai, rata-rata screen on time yang kami dapat antara 4 hingga 5 jam. Sedangkan pengisiannya sekitar 1,5 jam karena ada teknologi fast charging. Huawei P9 layak masuk kategori smartphone flagship. Namun, performa flagshipnya sebenarnya lebih menonjol pada sisi kamera dibanding performa komputasinya. Dengan desain bodi yang elegan dan kompak, serta baterai yang cukup awet, Huawei P9 bisa menjadi teman yang mengasyikkan bagi Anda yang memang hobi memotret ataupun traveling.